Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Pancasila, cerdas berkarakter. Saya Sugeng Darwito, peserta diklat calon kepala sekolah Kota Banjar tahun 2021. Pada kesempatan ini saya ingin melaporkan kegiatan on the job training 2 yang meliputi rencana proyek kepemimpinan, yang kedua kajian manajerial dari sekolah asal dan sekolah magang, yang ketiga peningkatan kompetensi kepala sekolah. Dalam kegiatan ini saya dibimbing oleh Ibu Wawat Rahayu, SPD MPD, Kepala UPTD SMP Negeri 1 Banjar selaku mentor 1, dan Bapak AA Hasan Gunara, SPD MPD, Kepala UPTD SMP Negeri 10 Banjar selaku mentor 2. Berikut laporan. Profil Sekolah UPTD SMPN 1 Banjar. Visi, terwujudnya siswa berprestasi dan kompetitif berlandaskan iman dan takwa, serta dijiwai nilai-nilai budaya dan karakter bangsa menuju generasi emas. Rencana proyek kepemimpinan ini dilatar belakangi dari hasil analisis terhadap raport mutu UPTD SMPN 1 Banjar tahun 2019. Pada standar proses telah mencapai SMP dengan angka rapor mutu 6,99. SMP tersebut dapat dicapai dalam kondisi pembelajaran normal. Namun pada saat kondisi pandemi COVID-19 perlu dilaksanakan upaya pembelajaran secara blended learning, maka dalam hal ini menunjukkan adanya sebuah permasalahan pembelajaran yang harus segera ditemukan solusinya. Salah satunya adalah guru belum memanfaatkan fitur Google Classroom dengan optimal. Dari permasalahan yang muncul, maka ditemukan sebuah solusi, yaitu dengan mengadakan workshop pemanfaatan kelas virtual Google Classroom. Indikator keberhasilan rencana proyek kepemimpinan. Tahap persiapan rencana proyek kepemimpinan siklus pertama. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 September 2021. Workshop pada hari pertama diawali dengan upacara pembukaan dan menyampaikan materi pengenalan Google Classroom. Pada hari kedua dilanjutkan dengan praktek pembuatan kelas maya, mengundang siswa ke dalam kelas, membuat rapat dengan Google Meet dengan email pribadi dan email belajar ID. Yang keempat, membuat soal dengan Google Form dan mengirimkan link kepada peserta didik. Dan yang kelima, mendownload dan mengolah hasil penilaian ke dalam Google Sheet atau Microsoft Excel. Pelaksanaan Google Classroom hanya dilaksanakan pada 11 mata pelajaran di kelas 9. Dari monitoring dan evaluasi terhadap persiapan pelaksanaan RPK workshop kelas virtual Google Classroom, keberhasilan mencapai 100% dengan kategori sangat baik. Instrumen evaluasi hasil kegiatan workshop mencapai 91,56%, kategori sangat baik. Sedangkan dampak keberhasilan program atau kegiatan RPK terhadap peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik mencapai angka 83,82%, kategori baik. Sedangkan untuk pencapaian student well-being mencapai angka 82,22%, kategori baik. Dari hasil monitoring dan evaluasi dilakukanlah tindak lanjut, maka dilaksanakanlah siklus kedua. Tahap siklus kedua meliputi pendampingan persiapan, yang kedua pendampingan pelaksanaan. Dari hasil monitoring dan evaluasi dapat diberikan informasi. Yang pertama, terjadi peningkatan yang signifikan. Evaluasi hasil kegiatan workshop pada siklus pertama mencapai 91,56%, sedangkan pada siklus kedua mencapai 97,08%, kategori sangat baik. Sedangkan dampak keberhasilan program RPK terhadap peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik pada siklus pertama mencapai 83,82%, sedangkan pada siklus kedua mencapai 91,69%, kategori sangat baik.
Pencapaian student well-being pada siklus 1 mencapai 82,22%, sedangkan pada siklus 2 mencapai 91,32, kategori sangat baik. Berikut testimoni dari keberhasilan rencana proyek kepemimpinan. Harapan saya selaku mentor 1, dengan perjuangan yang keras melalui diklat ini, semoga dapat menjadi kepala sekolah yang profesional dan tangguh. Maju terus Pak Sugeng Darwito, SPD MPD. Dengan Google Classroom lebih efisien, lebih ekonomis, dan mantap. Assalamualaikum. Saya merasa senang para guru menggunakan Google Classroom karena dengan itu saya dapat mengelola tugas dengan mudah, sangat mudah. Melihat pengumuman yang Google Classroom juga sangat mobile friendly untuk pemula. Dalam proses belajar mengajar ada interaksi yang sangat baik ketika anak-anak menggunakan Google Classroom. Kegiatan berikutnya adalah kajian manajerial yang merupakan analisis rapot mutu dari sekolah asal dan sekolah magang. Kajian manajerial dilakukan kepada sekolah asal dan sekolah magang. Kegiatan manajerial dilakukan dengan cara menganalisis terhadap rapot mutu tahun 2019 pada sekolah asal, yaitu UPTD SMPN 1 Banjar, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Kemudian calon kepala sekolah juga melakukan analisis terhadap rapot mutu pada sekolah magang, yakni UPTD SMPN 10 Banjar, meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Kegiatan terakhir dari On the Job Training 2 adalah peningkatan kompetensi kepala sekolah yang saya peroleh pada sekolah magang. Peningkatan kompetensi dikerjakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan peningkatan kompetensi AKPK yang masih kurang. Dalam hal ini, calon kepala sekolah ingin melakukan peningkatan kompetensi pada bidang kewirausahaan dan manajerial. Langkah kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kompetensi yang pertama adalah membuat jadwal pelaksanaan peningkatan kompetensi. Yang kedua, menyampaikan hasil AKPK yang masih rendah kepada mentor 2. Yang ketiga, berkomunikasi dan berkoordinasi kepada sekolah magang. 4. Melakukan sosialisasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah magang. Yang kelima, melaksanakan peningkatan kompetensi. Dari hasil monitoring dan evaluasi, dari hasil peningkatan kompetensi dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya pemahaman dalam dimensi kompetensi kewirausahaan meningkat. Kemudian pemahaman dalam dimensi kompetensi manajerial juga meningkat. Berikut testimoni upaya peningkatan kompetensi dari calon kepala sekolah oleh mentor 2. Menurut saya Pak Sugeng fokus pada beberapa kegiatan, diantaranya sesuai dengan kompetensi kepala sekolah. Dia melaksanakan tugasnya dengan baik dan fokus pada 8 standar nasional.